Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How's your life? I hope you are really fine and very happy for today. Nice to see you again. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh, anak-anakku yang solihah, dan anak-anakku yang hebat. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. At this moment, we are going to discuss about the new material. What is it? Yes, it is procedure tag. Have you heard it before? Apakah kalian pernah mendengarnya atau menemukannya, membaca, atau bahkan pernah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, daripada kalian penasaran, mari kita belajar bersama untuk materi procedure tag. Let's learn together. Kita mulai dari pengertian tag prosedur. What is the procedure tag? Procedure tag is the tag that show or explain or help us to make or do something. Kemudian ada beberapa jenis procedure tag. Yang pertama yaitu tags that instruct how to do a particular activity like as recipes, rule for games, science experiment, road safety rules. The tag that instruct how to operate things like as how to operate appliance, a machine, the photocopier, or the computer, and etc. The most common example of procedure tag is a recipe. Nah, kalian sebenarnya sudah pernah menemukan jenis-jenis dari tag prosedur. Mungkin bisa kalian temukan pada resep makanan, minuman, atau aturan main sebuah game. Kemudian bahkan nanti kalian bisa menemukannya pada petunjuk menggunakan sesuatu. Misalnya kalian mempunyai HP yang baru, bagaimana cara memasukkan SIM card ke dalam mobile phone, kemudian cara menggunakan mesin cuci, dan masih ada petunjuk-petunjuk yang lain. Tetapi yang paling sering kita temui yaitu pada sebuah resep. Kemudian procedure tag has social function atau fungsinya yaitu to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Kemudian ada generic structure-nya. Yang pertama adalah goal or aim, maksud atau tujuan. Jadi pada sebuah tag prosedur pasti ada goal or aim atau tujuan, biasanya diidentifikasikan dengan sebuah judul, title. Kemudian yang kedua ada material or tools. Yang terakhir yaitu yang paling penting methods or step. Jadi ada metode atau langkah-langkah. Ciri kebahasaannya yaitu using action verb, menggunakan kata kerja yang berupa tindakan seperti cut, fold, twist, hold, slice, pour, cook, serve, and etc. Kemudian using imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Imperative sentence itu adalah sebuah kalimat perintah. Jadi di situ tidak ada subjek dalam kalimatnya, langsung menggunakan kata kerja nanti menjadi sebuah kalimat perintah. Yang selanjutnya using linking words atau temporal conjunction like as first, second, then to connect the tag. Jadi pada method atau langkah-langkah nanti biasanya ada step 1, step 2 bisa dihubungkan dengan kata first, second, then, finally. The last, using adverb of manner. Nah, sering kita temui pada sebuah tag prosedur itu ada adverb yang sering digunakan, adverb of manner, seperti contohnya carefully, with the seeker, stir it well. Nah, ada adverb of place, keterangan tempat, kemudian adverb of time. Nah, Membrosma punya sebuah contoh yaitu tag prosedur yang simple, how to make a cup of coffee. The material and equipment, 2 spoon of sugar, 1 spoon of coffee powder, hot water, a cup, a spoon. First,
Prepare 2 spoons of sugar, a cup, hot water, 1 spoon of coffee powder, a spoon. Then put 1 spoon of coffee powder into the cup. After that, pour some hot water into the cup carefully. Add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Finally, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Nah, perlu kalian tahu jika kalian pernah menemukan sebuah teks yang tidak ada judulnya, teks prosedur, kalian bisa mencari goal atau judulnya itu bisa dicari di bagian bawah. Di situ ada hot coffee is ready to drink. Jadi bisa kita berikan judul how to make a cup of coffee. Kemudian dari teks yang Bu Rusma sampaikan tadi, kita lihat struktur kebahasaannya atau ciri kebahasaannya ada using action verb. Ada di situ prepare, put, pour, and stir. Kemudian using linking word or temporal conjunction ada first, second, then. Using adverb of manner carefully, well. Adverb of place-nya ada into the cup. Kemudian Bu Rusma akan sedikit menjelaskan tentang adverb of manner. Adverb of manner itu sering digunakan dalam sebuah teks prosedur. Di sini Bu Rusma akan membahas tentang peletakan adverb of manner itu ada dua, yaitu di bagian at the end of the sentence, di bagian akhir kalimat juga bisa diletakkan di depan verb. Seperti yang saya berikan contoh yaitu generously. Generously ini bisa diletakkan di paling akhir. She gives us the money generously. Dia memberikan uang kepada kita dengan tulus. Kemudian bisa diletakkan sebelum verb. She generously gave us the money. Ada dua jenis adverb, yaitu regular adverb. Regular adverb itu bisa dibentuk melalui adjektif yang kemudian ditambahkan dengan ly, seperti slow, slowly, careful, carefully, honest, honestly, regular, regularly, sad, sadly, happy, happily, serious, seriously. Kemudian ada yang lain yaitu irregular adverb. Nah, kalau ini kita harus menghafal. Untuk good itu ada well, ada fast, fast, bukan good, goodly ya. Ada hard, hardly, hard, late, late, early, early, daily, daily. Saya akan memberikan beberapa contoh using adverb of manner. Yang pertama, then carefully put all the seasoning into the pan, mix them well, continue frying until the rice is mixed perfectly, serve it immediately. Nah, kira-kira ini cara membuat apa ya? Mungkin nasi goreng kalau dilihat dari step-stepnya. Okay, this is our material. Well, my good student, do you enjoy for discussion today? I hope this is useful and you can practice it at home. Nah, setelah kalian sudah belajar tentang prosedur teks, kalian pasti punya gambaran nih, di mana kalian bisa menemukan teks prosedur atau nanti bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Okay, thanks for your attention. Have a nice day and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.